Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bab pertemuan ke-19, bab ke-9, Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa ngalap berkah dari pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya bisa syirik yang besar, bisa syirik yang kecil. Kapan dia menjadi syirik yang besar? Jika dia ngalap berkah kepada pohon atau batu atau yang semisalnya, dia meyakini batu tersebut punya kemampuan untuk nolak bala, bisa mendatangkan manfaat dan yang seterusnya, punya kemampuan tersendiri, maka ini jatuhnya pada perbuatan syirik yang besar. Adapun hanya sekedar menjadikan batu dan pohon sebagai sebab saja, padahal dia secara syar'i maupun secara kauni bukan sebab. Batu yang menjadi sebab secara syar'i contohnya apa? Hajar Aswad, itu batu yang menjadi sebab keberkahan yang syar'i karena syariat memperbolehkannya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencium Hajar Aswad. Alimtu annaka hajar laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Aku tahu kamu ini hanyalah batu saja. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Ini khitabnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hajar Aswad. Berarti mencium Hajar Aswad dengan tata cara yang dibenarkan dan dicontohkan, maka itu ada keberkahannya. Adapun batu-batu yang lainnya, apakah di situ ada keberkahannya, maka tidak ada dalil, maka itu bisa jatuh pada perbuatan syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Contohnya, meyakini batu Ka'bah itu punya kemampuan, punya manfaat untuk menolak bala, mendatangkan kesehatan dan yang lain sebagainya, bisa jatuh pada perbuatan syirik yang akbar. Apa dalilnya jika ngalap berkah tersebut kepada batu maupun pohon dan yang semisal keduanya bisa jatuh pada perbuatan kesyirikan? Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya? Lata Uzza ini adalah patung atau batu, Manat ini adalah pohon. Orang-orang datang ke sana untuk ngalap berkah. Dan ayat ini terkait dengan pelaku kesyirikan, karena mereka orang-orang musyrikin nyembah Lata, Uzza dan Manat. Lata, Uzza ini batu, Manat ini adalah pohon. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju ke Hunain, wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Waktu itu kami baru saja keluar dari kekufuran alias baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrikin itu mereka punya tempat semedi. Mereka semedi di situ, iktikaf di situ, yanutuna biha aslihatahum. Sidrah tersebut, pohon besar tersebut dipakai untuk menggantungkan senjata-senjata mereka biar senjatanya jadi sakti, bisa menang perang. Yuqalu lahu laha datu anwat. Pohon besarnya ini atau tempat semedinya ini dikatakan sebagai datu anwat. Famarorna bisidratin.
Jadi dulu kamu ingat orang-orang musyrikin punya sidroh, maka ternyata kami pun juga melewati sidroh yang sama, pohon besar. Fakulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'alana data anwat. Duh Rasulullah, tolong buatkan kami datu anwat, sidroh sama seperti milik mereka. Kama lahum datu anwat, sebagaimana mereka dahulu punya datu anwat, pohon besar dipakai menggantungkan pedang-pedang, senjata-senjata mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun kaget, marah kepada mereka alaihi salatu wasallam, Allahu akbar, innahas sunan, ya ini peninggalannya orang-orang terdahulu. Qultum, kalian telah mengucapkannya, walladzi nafsi biyadihi, dan demi yang jiwaku di tangannya. Kama qalat Banu Israil, persis ini seperti ucapan Banu Israil li Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, Nabi Musa berkata, kalian ini kaum yang jahil. Jahil itu menyelisihi kebenaran. Latarkabunna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini jelas bahwasanya orang-orang musyrikin dikatakan musyrik karena mereka ngalap berkah dari pohon atau yang semisalnya, meyakini ini bisa mendatangkan manfaat untuk menolak bala dan yang lain sebagainya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.